di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar atau biasa disebut dengan STIKES Panakukang Makassar. Sebelumnya, mari kita perkenalan dengan ruangan-ruangan yang ada di kampus STIKES Panakukang Makassar. Ini adalah lobi yang disediakan oleh kampus untuk menyambut tamu yang datang berkunjung. Baik, untuk ruangan di sebelah kanan saya yaitu ruangan Kepala STIKES Panakukang Makassar dan di sebelah kiri saya yaitu ruangan untuk memantau CCTV. Nah, ini adalah ruang belajar mahasiswa atau biasa disebut dengan kelas 1A bertempat di lantai 1 kampus 1 STIKES Panakukang Makassar. Nah, di sini tempat biasa kalian bersinggah atau belajar kelompok, guys. Posisinya ada di tengah-tengah lantai 1 ya. Nah, yang ini adalah ruang belajar juga ya teman-teman, tepatnya ruangan 1B. Dan kalau yang ini adalah ruang dosen 2 teman-teman. Hanya dosen-dosen yang bisa masuk dan orang-orang yang berkepentingan yang bisa masuk. Yang ini juga ruang dosen 1 teman-teman. Di sini ada kamar kecil yang disediakan untuk mahasiswa laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Syifa Alifah dengan NIM 2103044 dari kelas RMIKA. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas analisis rancangan sistem informasi kesehatan, yaitu menjalankan aplikasi sistem informasi kesehatan yang sudah dibuat di aplikasi Microsoft Visual Basic pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, di sini tampilan awalnya yaitu menu sistem informasi, di mana sebelum masuk kita harus memiliki use access. Petugas yang akan masuk di aplikasi ini harus memiliki akses dengan memiliki username dan password. Pertama, masukkan username-nya Salisa Syifa Alifah. Kemudian masukkan password-nya 2103044. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasinya. Ya, di sini ada menu master, transaksi, bantuan, laporan, kemudian keluar.
Di menu master sendiri terdiri dari beberapa menu. Ada identitas pasien untuk pasien baru, kemudian dokter, ada data dokter, kemudian diagnosa, ICD 10, kemudian ruangan untuk pasien rawat inap, kemudian ada apotik obat-obat. Kemudian di menu transaksi ada pendaftaran untuk pasien lama, kemudian poliklinik untuk pasien rawat jalan, kemudian di sini ada rawat inap, rawat jalan, dan administrasi rawat inap. Selanjutnya pertama kita masuk di identitas pasien untuk pasien yang baru mendaftar ke rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa tombol, ada simpan, cari, edit, hapus, keluar, baru, batal. Ya, jika masuk kita tidak bisa mengisi, maka dari itu pencet tombol baru. Di sini kita sudah bisa mengisi datanya. Masukkan nomor rekam medis 010, kemudian namanya, misalnya Dimitrov. Abraham. Kemudian tempat lahirnya Malang. Tempat lahir Malang, kemudian tanggal lahirnya di sini tanggalnya 21/7/2021. Kemudian masukkan pekerjaannya, (2020). Nih, 2015. Kemudian pekerjaannya pelajar, alamatnya Malang, jenis kelamin laki-laki. Kemudian klik simpan. Selanjutnya tombol cari. Caranya masukkan nomor rekam medis yang ingin dicari, misalnya 000006. Kemudian cari. Nah, datanya sudah ada. Namanya Rayenza, Jakarta, pelajar, Andara, laki-laki. Kita juga bisa edit, misalnya tempat lahirnya, misalnya tanggal lahirnya, kita ganti 2020. Kemudian kita klik simpan, edit. Nah, di sini tanggal lahirnya sudah berubah. Kita juga bisa menghapus, kemudian keluar. Nah, selanjutnya
Selanjutnya menu dokter. Form 2 dokter. Masuk, klik tombol baru. Di sini ada kode dokter, nama dokter, tempat tanggal lahir. Masukkan misalnya B4. Nama dokter, Dr. Aiman. Tempat tanggal lahir, Jakarta. Tanggal 9 03 1993. Alamatnya Jalan Melati, kemudian spesialis mata. Tempat praktiknya rumah sakit. Kemudian teleponnya 089 765 234. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian klik simpan. Bisa juga kita ubah. Caranya, klik baru. Kemudian cari kode dokter yang akan diubah, misalnya B1. Cari. Di sini sudah tampil. Alamatnya kita ganti Jalan Pendidikan. Kemudian edit. Nah, sudah diedit. Kemudian keluar. Selanjutnya menu diagnosa. Di sini baru, di sini kita bisa masukkan diagnosa apa yang ingin dimasukkan. Misalnya kodenya E11. Diagnosanya diabetes mellitus. Kemudian klik simpan. Nah, datanya sudah tampil. Klik keluar, kemudian menu ruangan. Di menu ruangan kita klik baru. Di sini kita bisa masukkan kode ruangan yang diinginkan. Contohnya RI 05. Nama ruangannya di sini masukkan nama ruangannya, misalnya Lili. Kode dokternya, contohnya kita tampilkan kode dokter yang sudah di-input tadi, B4. Cari dokter. Nah, akan muncul nama dokter yang sudah di-input. Kemudian tarif per hari, misalnya 300.000. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita keluar. Selanjutnya menu apotik. Di sini ada
beberapa daftar obat yang sudah disimpan. Selanjutnya, menu transaksi. Pendaftaran di sini untuk pasien yang sudah mendaftar sebelumnya di rumah sakit kemudian datang kembali berobat. Di sini kita bisa input kodenya, misalnya 8, kemudian nomor rekam medis, contohnya 0000000010, kemudian tampilkan data. Nah, datanya sudah tampil. Nah, pasiennya Dimitriev Abraham, umurnya 8 tahun, 3.127 hari, alamatnya Malang. Kemudian tanggal kunjungannya, misalnya tanggal 8, kemudian poliklinik tujuan, mata, kemudian dokternya, Dr. Aiman, kemudian saya bisa klik simpan. Nah, datanya sudah ada. Selanjutnya, poliklinik. Di sini masukkan nomor rekam medisnya 000005. Kemudian tampilkan data. Di sini tampilkan data pasien. Nah, sudah muncul. Kita bisa input kode ruangannya, misalnya RI05. Tanggal kunjungan 7. Kode diagnosa A0.9. Tampilkan diagnosa. Nah, diagnosa sudah muncul, kemudian keterangannya sembuh, kemudian obatnya, contohnya foto kemudian klik simpan. Datanya sudah ada. Selanjutnya ada menu rawat inap. Selanjutnya, setelah pada poliklinik, pasien diarahkan ke rawat jalan. Di mana kita bisa masukkan kode pasiennya, contohnya 5. Kemudian klik atau contohnya 4 gitu. Obatnya, masukkan obat yang tadi, taruh atau putus. Harganya sudah ada, kemudian jumlah obatnya, misalnya 3.
kemudian umum, kemudian harganya 102.000. Kemudian misalnya pasien membayar uangnya 150.000, kemudian jumlah kembalinya 48.000. Kita bisa klik simpan. Selanjutnya pasien rawat inap. Kita bisa masukkan kode rawat inap RI 08. Masukkan kode pasiennya. Kode ruangannya RI05. Kemudian diagnosanya A06.9. Tampilkan data pasien. Nah, di sini dia ada di ruang Lili. Kode pasiennya 5, nomor rekamannya 000005. Nama pasiennya Fahmi, jenis kelamin laki-laki. Kode ruangannya RI 5, ruang rawat inap Lili. Diagnosanya A00.9, diagnosa kolera. Kemudian keterangannya sembuh. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, bagian administrasi rawat inap. Baiklah, di sini administrasi rawat inap untuk pasien yang akan keluar. Kita masukkan kode pasiennya, ruangan rawat inapnya RI05, kemudian tanggal rawat inapnya 7, kemudian tampilkan data pasien. Nah, di sini sudah tampil nama pasiennya Fahmi, lama inapnya 4 hari, kemudian jumlah tagihannya 1.200.000, jumlah bayarnya 1.200.000. Kemudian proses, jumlah kembalinya 0, petugasnya Kak Indah. Kemudian kita klik simpan. Jumlah bayarnya 1.200.000. Tanggal pulangnya 11/2/2024. Klik keluar. Baiklah, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.